Di perpustakaan, Kiryu sedang melihat episode baru komik One Piece karena Pinyin menyukai komik Jepang. Kemudian Hippie dan Hawk datang. Hippie mengatakan dia mendengar rumor bahwa Pinyin tidur dengan Kiryu. Kiryu bertanya siapa yang mengatakannya. Rumor ini sudah menyebar di seluruh kampus, kata Hippie. Hippie bertanya rumor itu akan menjatuhkan popularitas Kiryu. Kiryu mengatakan dia tidak peduli dengan popularitasnya. Dia hanya peduli dengan perasaan Pinyin yang akan menjatuhkan namanya. Lalu Kiryu pergi. Di taman terlihat Pinyin sedang duduk mendengarkan musik. Ada pesan masuk yang mengatakan bahwa One Piece episode 856 sudah keluar. Pinyin tidak peduli dengan pesan itu karena nomor itu tidak dia kenal. Pinyin juga melihat para anak-anak lain menatap Pinyin dan bergosip tentang Pinyin dan Kiryu. Saat Pinyin akan naik lift, dia melihat Kiryu bersama teman-temannya. Pinyin berbalik ingin menghindarinya tapi bertabrakan dengan Minute. Kiryu melihatnya dan menghampiri Pinyin, tapi Pinyin langsung pergi. Kiryu meminta maaf atas nama Pinyin. Kiryu bertanya apa yang dilakukan Minute di sini. Minute menjawab profesornya ingin memakai ruangan di sini. Minute bertanya balik sedang apa anak tingkat 2 di ruangan tingkat 1. Kiryu memberitahu Minute saat mereka dekat, ternyata Minute adalah mantan Kiryu. Kiryu hanya terdiam dan Minute pergi. Salah satu teman Kiryu mengatakan jangan dekat-dekat dengan gadis itu. Mereka sangat mengerikan. Kiryu mengatakan masuk kelas saja duluan, dia ingin menemui Pinyin. Temannya mengatakan jangan-jangan benar rumor yang beredar. Kiryu tidur dengan Pinyin. Kiryu menampik berita itu tidak benar, tapi Kiryu benar-benar serius dengan Pinyin. Kiryu meminta temannya untuk menjaga Pinyin karena dia merasa cemas. Kemudian temannya pergi. Kiryu pergi ke kelas Pinyin. Kiryu memberitahu Pinyin bahwa komik One Piece episode 865 sudah keluar. Pinyin teringat SMS yang masuk tadi pagi, ternyata itu adalah nomornya Kiryu. Pinyin bertanya dari mana dia tahu nomornya Pinyin. Ternyata ibu Pinyin yang memberitahunya. Kiryu juga memperingatkan Pinyin jangan dekat-dekat dengan gadis-gadis itu. Pinyin mengatakan itu bukan urusan Kiryu. Pinyin menjawab dia bisa jaga dirinya sendiri. Kiryu mengatakan dia tidak bisa menghentikan perasaannya dan tidak tahan melihat orang sendirian. Kiryu bergumam, aku sangat keren, namun dia juga merasa seperti orang brengsek yang menguntit wanita. Sudahlah, gadis ini manis sekali, bagaimana dia bisa menolak? Setelah kelas selesai, terlihat Pinyin di tempat parkir menelpon Concong agar menelpon orang bengkel karena ban mobilnya kempes. Tiba-tiba Kiryu muncul, Pinyin kaget. Kiryu memeriksa ban mobil Pinyin. Kiryu bergumam bagaimana ini terjadi, seseorang pasti mengempeskan ban ini. Kiryu kemudian menunggu orang bengkel. Pinyin mengatakan Kiryu bisa pergi. Pinyin baik-baik saja sendiri. Kiryu menawarkan dia akan menggantinya sendiri atau Pinyin akan menunggu orang bengkel selama 1 jam. Kiryu kemudian mengganti ban mobil Pinyin. Untuk memastikan bannya, Kiryu menyuruh Pinyin ke pom bensin terdekat. Tapi Pinyin tidak tahu di mana itu. Pinyin menawarkan tumpangan pada Kiryu. Kiryu mengatakan apa Pinyin tidak ingin berhutang atau tidak tahu cara ke pom bensin. Pinyin yang kesal masuk ke mobil dan Kiryu buru-buru masuk ke mobil. Saat mereka pergi, terlihat ada 3 gadis, Minute dan 2 temannya mengamati Pinyin dan Kiryu. Ternyata itu adalah ulah Minute dan 2 temannya. Setelah sampai di sebuah kafe, Pinyin bingung dan Kiryu mengatakan dia membohongi Pinyin untuk ke kafe ini. Pinyin bertanya kenapa Kiryu membawanya ke sini. Kiryu mengajak Pinyin duduk. Pinyin mengeluh ingin pulang. Kiryu mengatakan kalau tidak salah Pinyin jarang keluar. Pinyin membenarkannya. Kiryu mengatakan anggap saja ini adalah waktu santai. Pinyin tidak mau dan ingin pergi. Kiryu menahannya dan mengatakan anggap saja ini sebagai balas budi sudah mengganti ban mobil Pinyin. Jadi Pinyin tidak perlu merasa berhutang pada Kiryu. Pinyin terpaksa mengiyakannya dan mengatakan dia ingin minum minuman leci. Kiryu senang dan pergi mengambilnya. Kemudian orang bengkel yang tadi ditelepon Pinyin sudah tiba di tempat parkir, tapi tidak ada orang. Dia pun pergi. Di kafe, Kiryu membawakan pesanannya. Pinyin tersenyum dengan tampilan pesanannya. Kiryu sangat senang melihat senyum Pinyin. Dia ingin memotretnya tapi Pinyin tidak mengizinkannya. Kemudian Kiryu mengatakan bahwa saat Pinyin tersenyum, Pinyin sangat manis. Tiba-tiba ada SMS masuk. Kakak Kiryu bertanya di mana. Ternyata Kiryu lupa mengatakan bahwa dia sudah pergi. Hari-hari berlalu, Kiryu tidak menyerah mendekati Pinyin. Dia terus datang ke kelas Pinyin dan makan bersama Pinyin. Pinyin bertanya, Kiryu punya banyak teman, kenapa sangat baik padanya? Apa tujuannya?
Kiryu mengatakan dia hanya ingin menjadi teman Pinyin. Apa Kiryu tidak takut orang-orang berpikiran buruk tentang Kiryu karena bersama Pinyin? Kiryu menjawab dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Malamnya di kamar Pinyin, ibunya datang. Ibunya senyum-senyum dan bertanya bagaimana hubungannya dengan Kiryu. Pinyin menjawab dengan jutek baik-baik saja. Ibunya terlihat senang karena akhirnya anaknya punya teman dan ingin Pinyin mengundangnya untuk makan malam bersama di rumah. Siapa tahu Pinyin menyela. Siapa tahu dia akan menjadi pacar Pinyin. Itu tidak mungkin karena dia sudah punya pacar. Ibunya tidak berpikir sejauh itu, tapi siapa tahu Pinyin bisa merebutnya dari pacarnya. Pinyin terlihat kesal. Ibunya menyuruh Pinyin mengundangnya agar ibunya tahu dia penipu atau bukan. Pinyin berpikir benar juga, dia juga kan baru kenal Kiryu beberapa hari yang lalu. Lalu Pinyin SMS Kiryu untuk datang makan malam besok di rumahnya. Besok malamnya saat makan malam, Pinyin tidak bisa menahan tawanya karena pakaian Kiryu yang formal banget pakai jas. Terlihat juga Kiryu sebenarnya malu, tapi dia bilang kalau dia sengaja berpakaian seperti ini supaya Pinyin ketawa. Kemudian Mama Pinyin menyuruhnya untuk makan karena nanti makanannya dingin. Kiryu memuji masakan Mama Pinyin. Pinyin mengerjai Kiryu dengan bilang ke mamanya kalau Kiryu suka bawang. Padahal Pinyin tahu kalau Kiryu tidak suka bawang, tapi entah kenapa Pinyin senang banget mengerjai Kiryu seperti ini. Pinyin menawarkan diri untuk mencuci piring habis makan. Mama sangat senang banget karena sebelumnya Pinyin tidak pernah melakukannya. Kiryu ingin membantu juga, tapi dia tidak suka cuci piring. Pinyin memberikan bawang untuk Kiryu. Kiryu dengan terpaksa memakannya demi Pinyin. Pinyin sangat senang mengerjai Kiryu. Tiba-tiba Pinyin sadar kenapa dia seperti ini. Kemudian Pinyin mau mencuci piring, tapi Pi Chongchong tidak tega membiarkan Pinyin mencuci piring sendirian. Tapi Pinyin bersikeras ingin mencuci piring dan menyuruh Pi Chongchong pergi makan. Kiryu datang ingin membantu Pinyin dengan memberikan tantangan. Yang menang bisa meminta apapun ke yang kalah. Pinyin menerima tantangannya. Dan Pinyin ternyata kalah dan dia harus melakukan apa yang diperintahkan Kiryu. Pinyin harus mencari tahu apa yang sangat Kiryu inginkan. Kiryu memberi petunjuk. Petunjuk pertama sangat manis, petunjuk kedua pendiam, petunjuk ketiga introvert. Kiryu mengatakan itu sambil membayangkan pertemuan-pertemuannya dengan Pinyin. Pinyin masih belum tahu apa yang diinginkan Kiryu. Pinyin mendatangi Kiryu di perpustakaan supaya mendapatkan petunjuk baru, tapi Kiryu malah mengartikan kalau Pinyin ingin ketemu Kiryu. Pinyin hanya diam saja dan pasrah dengan godaan Kiryu. Malamnya, Kiryu mendapat telepon dari Minut yang ingin main bareng selayaknya teman lama. Kiryu mau saja dan Minut ingin ketemu di perpustakaan besok malam. Kiryu pergi tidur dan mau memimpikan Pinyin. Besoknya, ketika kelas sudah selesai, Pinyin sedang menunggu Kiryu di depan kelas. Kiryu memperkenalkan Pinyin pada teman-temannya, Seth dan Mark. Saat mau pergi, Kiryu baru ingat kalau dia ada janji dengan Minut. Pinyin mengatakan kalau mereka bisa pergi di hari lain saja, tapi Kiryu tidak mau. Dia akan menelpon Minut dan katakan padanya ada urusan penting. Kiryu menelpon Minut dan mengatakan dia tidak bisa menemui Minut karena ada urusan mendadak. Minut terlihat sangat kecewa. Kemudian Kiryu mengingatkan kalau Minut dan Kiryu sudah putus. Kiryu juga mengatakan dia akan pergi dengan Pinyin. Kemudian Kiryu mengajak pergi Pinyin setelah menelpon Minut. Kiryu mengajak Pinyin makan jajanan di pinggir jalan. Mereka sangat menikmati kebersamaan makan bersama dan saling tertawa bahagia. Keesokan harinya di kampus, Pinyin berjalan berdua dengan Kiryu. Kalau jalan itu lihat ke depan bukan ke bawah, kata Kiryu. Katakan saja kemana kita pergi, pinta Pinyin. Aku tidak mau, katakan, jawab Kiryu. Pinyin mengatakan sudah beberapa hari, tapi Pinyin belum tahu apa yang diinginkan Kiryu. Semua petunjuk yang diberikan Kiryu tidak membantu sama sekali. Kemudian Kiryu mengajak Pinyin ketemu di tempat yang sama besok pagi. Pinyin tidak mau karena Kiryu tidak bisa dipercaya. Kiryu mengatakan dia akan memberitahu petunjuk terakhir dan jika Pinyin belum bisa menebaknya lagi, dia akan memberitahu jawabannya. Pinyin setuju besok akan bertemu, tapi dia akan mencari tahu jawabannya sendiri. Apa yang Kiryu inginkan. Dan kemudian Pinyin pergi. Kiryu merasa dia bisa menyentuh hati Pinyin. Pinyin masih menganggap Kiryu adalah temannya. Kemudian Pinyin berada di rumah sedang membaca. Mamanya datang dan bertanya tentang Pinyin dan Kiryu. Pinyin menceritakan saat dia dan Kiryu makan hotdog bersama. Pinyin terlihat sangat senang.
Mamanya kemudian memberitahu bahwa teman kecil Pinyin Shaolin akan menginap di sini. Mamanya ingin Pinyin berteman dengannya, tapi Pinyin merasa punya satu teman seperti Kiryu saja sudah cukup. Memangnya Shaolin ngapain ke Thailand? Tanya Pinyin. Untuk mengurus bisnis ayahnya, jawab mamanya. Pinyin menyarankan Kiryu juga bisa bantu, dia bisa lakukan apapun. Tiba-tiba Shaolin datang dan mengatakan tidak ada yang perlu dibantu karena dia di sini untuk urusan Pinyin. Pinyin kaget dan menyapa Shaolin. Pinyin bertanya urusan apa. Shaolin datang ke Thailand ingin memberitahu soal pertunangan Pinyin dengan Thailand saudaranya. Pinyin jelas sangat kaget karena dia tidak tahu apa-apa soal pertunangan tersebut. Mama Pinyin pun belum cerita apa-apa soal pertunangan. Dan bersambung, bagaimana kelanjutannya ya? Jangan lewatkan episode selanjutnya.